Jadi pada saat tasyahud itu atau dikenal dengan duduk tasyahud awal, berarti duduk tasyahud awal ini di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua. Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama bahwa duduk tasyahud awal itu duduknya adalah duduk iftirash, duduk iftirash. Kalau duduk iftirash itu adalah mendudukkan kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri itu kenapa dia digulingkan? Kaki sebelah kirinya digulingkan, tidak diangkat kedua-duanya seperti ini. Ya. Karena ada yang demikian, ada kedua-duanya digulingkan, dia tidak juga itu. Ada yang ini dibuat kakinya digulingkan juga dua-duanya. Ya, kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan. Ustaz, kaki aku kalau dibuat itu misalnya sudahnya itu rematik kamu misalnya kan, atau aku nih Ustaz sudah kena osteoporosis. Osteoporosis ini kan pengapuran misalnya, atau asam urat bengkak lalu lagi naik asam urat. Itu lain cerita. Itu karena sebab dan dikatakan udzur. Kenapa? Karena dianggap tidak mampu. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, asam uratnya normal, kemudian osteoporosis kaki, rematik juga kaki, itu maka dia sholatnya tidak sesuai. Walaupun tak sampai membatalkan, tetapi tidak sesuai. Ya. Jadi pada saat tasyahud awal, maka duduknya adalah duduk iftirash. Menurut siapa ini? Menurut mayoritas ulama. Kalau dikatakan jumhurul ulama, berarti mayoritas. Selain Maliki, berarti mayoritas di sini adalah selain madhab berarti ada di sini madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nanti jangan mayoritas. Kalau 3 dari 4 berarti mayoritas. Tapi kalau madhab Maliki dia mutawarrikan. Apa yang disebut dengan tawarruk? Tawarruk itu penyangganya adalah pinggul, wirik. Maka disebut tawarruk, yang nempel di lantai itu adalah pinggul. Sebelah mana? Sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan? Kecuali misalnya kena serangan bisul, ada baca. Kalau kena bisul, ada yang kena bisul. Nah, jadi pinggul sebelah kiri maka disebut tawarruk. Karena ini sepinggul, bokong. Gitu kan? Jadi yang penyangga sininya adalah pinggul sebelah kiri, itu sebutkan tawar. Ya, tapi itu madhab Maliki yang melakukan itu. Madhab Maliki. Nah, pada saat tasyahud awal, maka menurut madhab Hanafi dia wa yushiru bis sababah. Yushiru bis sababah. Kapan itu?
Kalau madhab Hanafi inda qawlihi, pada saat ucapan la ilaha, la sudah mulai dia, la ilaha sudah mu. Ini madhab Hanafi. La ilahnya sudah naik. Hanafi la ilah, la itu sudah naik, la naik. Ini madhab Hanafi. Begitu kalimat la ilah, la ilah. Nah, tsumma yadha'aha indahum, kemudian meletakkan lagi menurut mereka pada kalimat illallah. Betul. Nah, la-nya diangkat, illallahnya tuh sudah. Itu madhab Hanafi. Kalau pendapat madhab Syafi'i dan Hambali pada kalimat illallah, illallah. Nah, la ilaha illallah. Jadi illallahnya baru diangkat. Baru nunjuk itu pada saat apa? Illallah. Jadi pada saat illallah baru nunjuk. Illallah penunjuk. Kalau tadi Hanafi la di kalimat la ilaha. Jadi ketika illallah betul la ilaha illallah. Kalau madhab Syafi'i dan Hambali ketika kalimat illallah baru illallah baru nunjuk. Baru nunjuk. Bila tahrik sudah tunjuk ini tidak dari goyang-goyangnya, ya, tidak digoyang-goyang, tidak juga diisyarat-isyaratkan. Apa ini tidak juga, atau ini tidak juga, mantap. Begitu illallah main mantap, tak main ini, ya. Tak main-main juga tidak juga. Pokoknya dia mantap. La tahrik walal isyarah, tidak bergerak ataupun tidak isyarat. Ya. Itu. Kalau madhab Maliki dia wa ma'at tahrik wal isyarah min awal tasyahud. Nah, kalau madhab Maliki dari awal mulai dia bergerak-gerak, dia main-main, dia muter-muter. Pokoknya dia dari awal. Itu madhab Maliki. Cuma jangan dulu kamu itu begitu sholat isya ini langsung nyingok, begitu tasyahud langsung kamu di mata nyingok kemana? Kawan ini gerak Maliki jadi apa tanya Maliki? Bukan gitu ya. Syafi'i. Banyak. Apa Syafi'i itu? Rupanya namanya Syafi'i gitu ya. Iya. Bukan madhab bukan. Iya, kamu ada marah itu kan. Iya, Maliki dong. Bukan jadi kan. Tapi Syafi'i. Tanya namanya Syafi'i, bukan madhab Syafi'i. Jadi kalau pengikut madhab Maliki maka dia dari awal itu sudah mulai bergerak pakai isyarat. Ya, itu madhab Maliki. Oke, nah itu tentang telunjuk tadi ya. Tidak ada lagi ribut kita menunjuk putar-putar yang ini tadi itu. Pokoknya kalau madhab Syafi'i dia tidak melakukan gerakan ataupun isyarat sama sekali. Pokoknya cukup pada saat illallah. Nah ini sudah mantap. Tidak usah banyak laku, tidak usah banyak. Syafi'i. Kemudian
membaca tasyahud, bacaan tasyahud itu dikatakan di sini biihdasyal, salah satu dari bentuk-bentuk tasyahud. Karena tasyahud ini sendiri riwayatnya tidak cuma satu, tapi boleh ambil salah satu dari bentuk tasyahud itu. Ya. Sampai mana kalimatnya? Abduhu wa rasul, abduhu wa rasul. Tidak dia digabungkan. Ya, ini pendapat selain madhab Syafi'i menurut jumhur. Tetapi kalau madhab Syafi'i, dia ditambahkan pada saat tasyahud awal itu tidak cukup abduhu wa rasuluhu, ditambah dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup faqat. Kalau ada tambahan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu namanya apa? Tasyahud akhir, atau disebut juga al-Ibrahimiyah. Jadi kalau dia tasyahud awal, madhab yang lain sampai abduhu wa rasuluhu saja. Kalau madhab Syafi'i, dia sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Selesai. Itu tasyahud awal. Tapi kalau dia tasyahud akhir, maka ditambahlah dengan sholawat Ibrahimiyah. Dinamakan riwayat Ibrahimiyah. Apa Ibrahimiyah itu? Tadi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu tambahannya. Nah, kalau madhab selain madhab Hanafi, selain madhab Hanafi itu duduk tasyahud akhirnya tawarruk tadi. Nah, selain Hanafi ya, selain Hanafi duduk tahiyat akhirnya duduk tawarruk. Duduk tawarruk tadi yang menempel di lantai itu adalah pinggul sebelah kiri. Yang selama ini kita lakukan itu Pak, namanya tawarruk. Namanya tawarruk di dalam istilah fikih sholat. Namanya tawarruk. Ya. Berarti kalau selain Syafi'i duduknya tawarruk, kalau mazhab Hanafi tidak duduk tawarruk, dia tetap duduk iftirash. Makanya kita kalau tengok ada orang tahiyat akhirnya masih duduk iftirash pula. Ini orang ngerti semayang apa tidak? Rupanya pengikut mazhab Hanafi. Ya, itu kalau dia yang mengerti madhab. Nah, kalau tidak ngerti kamu di Mekah ini, kan madhab Mekah bukan. Karena mungkin baru balik haji, nengok di Mekah model itu, ada yang begitu misalnya kan. Jadi dia melok juga. Kapan tanya kamu madhab siapa? Syafi'i. Gitu. Rupanya dia tidak ngerti madhab-madhab yang pokoknya. Kapan dia nengoknya itu, itulah yang benar. Nah, jadi kalau madhab selain Hanafi duduknya tawarruk. Berarti selain Hanafi masuklah di situ Syafi'i, masuklah di situ
kembali. Maksudnya di situ, duduk tawarruk. Ya. Nah, madhab Hanafi doanya tsumma yad'u indal Hanafiyah bil ma'thur. Doanya doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur itu doa yang diambil dari Al-Qur'an, doa yang diambil dari sunnah, hadis. Itu namanya doa yang ma'thur. Jadi ada doa yang ghairu ma'thur. Tapi boleh. Misalnya bahasa kita diarabkan. Tak kata apakah dia hadis, apakah dia dari Al-Quran, cuma bahasa kita diarabkan misalnya. Boleh tak doanya? Tapi kalau di sini dikatakan tsumma yad'u indal Hanafiyah bil ma'thur. Doanya bil ma'thur yang pertama. Yang utama itu doa itu adalah doa bil ma'thur. Makanya kita kalau ada kita baca al-ma'thurat berarti itu kumpulan. Kalau dia zikir berarti zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran yang diambil dari hadis-hadis dan dari kumpulan dari khusus ma'thur. Nah, maka doa yang utama itu yang pertama adalah doa yang ma'thur. Kemudian barulah atau katanya berarti kan banyak hafal itu doa yang ma'thur. Banyak hafal. Atau bima sya'a indal jumhur. Kalau madhab jumhur bima sya'a, sesuai dengan yang kita inginkan doanya, ya, sesuai dengan yang kita ingin. Bima sya'a menurut jumhur selain madhab Hanafi itu di tasyahud akhir, tasyahud akhir. Jadi boleh ditambah doa tadi. Ya. Nah, doa tadi boleh diambil doa yang ma'thur, boleh menurut jumhur doa yang kita inginkan. Tapi tadi berbahasa ya, bukan ini apa namanya bahasa yang lain. Nah, yang lagi mungkin viral misalnya dah. Bahasa ini kan, nah, kita mau ambil bahasa gitu, ya, oke, itu tasyahud. Kemudian, tsumma yusallim ayyamini, kemudian dia salam ke kanan, salam ke kiri, ya, pada sholat. Jadi salam ke kanan, salam ke kiri. Apa bacaan salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau madhab Maliki ditambahnya wabarakatuh. Yang nambah sampai wabarakatuh itu madhab Maliki. Kalau kita cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salam itu dia harus kelihatan pipi. Ya, pipinya ini kering. Ya, jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya kapan kalangan kanan gitu. Oh, lalu ini kawan seteru. Kawan berseteru sebagai anak gitu. Makanya cuma mak ini ini ya lah, tak sampai mak itu. Tak boleh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, harus niat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu. Assalamualaikum di depan, warahmatullahnya. Assalamualaikum di depan, warahmatullahnya ke. Kalau madhab Maliki ditambah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mazhab Maliki. Tanpa memanjangkan, ya, tak boleh dipanjangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, panjangnya. Ya, tanpa memanjangkan. Walaupun kita baca itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak memanjangkan. Karena berapa harokat dia. Yang bangsa tadi nak terkentut dia begitu dia Assalamualaikum warahmatullahi. Bos langsung keluar. Batal. Karena yang tadi yang panjang imam, yang tadi makmum dia tahan lagi. Yang seharusnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi. Sorry kalau cepat kan jaraknya cepat, tidak terlalu lama. Tiba-tiba yang belakang sudah salam kanan, tidak tahan lagi, terkeluar. Sholatnya sah. Sholatnya sah kalau dia sudah dapat salam kan. Tapi kalau imam belum sudah salam, tak tahan lagi, terkeluar karena imam dari panjang salamnya, paksa untuk ulang lagi semayang. Iya. Makanya tidak terlalu panjang. Jedahnya juga ke kanan ke kiri juga tidak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidaklah tidak memanjangkan. Tetapi tidak juga cepatnya. Tidak juga itu. Iya, sedang saja. Jangan juga lama, jangan juga cepat. Puji pula Ustaz, jangan pula lama. Iya. Ya. Juga tidak boleh cepat, tetap standarnya baik. Itu sedang saja. Nah, dalilnya mana? Hudifat taslimi sunnah. Maksudnya di situ maknahu alla yamuddu maddan, tidak memanjangkan. Itu. Ya, jadi salam itu tidak boleh panjang. Sedang-sedang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu juga ajarkan kepada imam supaya jangan niat nak dilakukan 6 harokat bahkan lebih dari 6 harokat. Seluruh lagu situ masuk dia rosni harga sika dalam situ lah. Untuk assalamualaikum itu kan. Sebelah kiri nak bayati buruk sofa masuk situ kan. Iya. Jadi tetap yang biasa sah. Namun juga tidak terlalu cepat. Nah itu apa namanya, penjelasan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan salat atau sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya adalah makruhat as-salat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi sholatnya makruh. Dia sholat tapi makruh. Maka dia ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama mayukroh fi sholat, apa yang dimakruhkan di dalam sholatnya. Ada juga tempat yang dimakruhkan.
sholat di tempat tersebut, ya. Kemudian ma la yukrahu fi'luhu, segala sesuatu yang tidak dimakruhkan untuk melakukannya, dan ma tuharrimu sholatu fihi, dan apa yang diharamkan sholat yang dimana kita melakukan sesuatu itu. Nah, tadi kita jelaskan sudah. Ya. Karoha itu ada dua. Kalau madhab jumhur, karoha itu indal jumhur, karohanya karoha tanzihiyah. Karoha itu tanzihiyah. Madhab Hanafi ada dua, ada tanzihiyah, ada tahrimiyah. Kalau makruh yang tahrimiyah itu makruh sudah mendekati ke haram. Itu namanya makruh tahrimiyah atau karahatut tahrimiyah. Makruh yang sudah mendekati haram, dikira haram. Tapi belum sampai. Kalau makruh tanzihiyah atau karahatut tanzihiyah, dia makruh tapi masih jauh. Masih definisinya apa? Dikerjakan tak apa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Makruh itu bukan dianya dikerjakan tak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak apa. Nah, kita galak Nabi yang tak apa-apa juga. Itu dah. Ujung-ujung makruh laju apa? Yang mangkal tidak apa. Salah satunya kalau nak sholat, makan makanan yang dapat mengandung bau mulut. Pas nak sholat, makan yang mengandung atau menyebabkan bau mulut. Begitu kita kalau sudah makan kekenyangan itu, sendawa. Oh, luar biasa kawan sebelah tadi makan apa kawan? Oh, nah itu. Jadi yang tadi khusus mendengarkan bacaan imam, betul dengar ada sendawa kawan sebelah tadi, hilang kalau konsentrasi itu. Khusuan jadi hilang, makanya dimakruhkan itu. Nah, salah satunya kalau di kita mungkin jarang kita makan bawang mentah. Bawang bombay deh. Ada tempat, ada di beberapa wilayah negara itu bawang bombay itu dilalap. Tak tahu berlemak apa tidak, kalau nak nyebut boleh dicoba. Atau daunnya, daun berbawang yang muda je dia, yang putih-putih itu kan. Ada sebagian tempat itu dia dilalap. Itu luar biasa juga itu. Gitu kamu sendawa makan itu, makan bawang gitu, Nah, lemak di kamu tak lemak di orang. Lemak di diri ya lah. Itu beliau itu kan. Jadi menghindari makan makanan yang menyebabkan bau mulut. Nah, itu makruh tanzihiyah atau karahatut tanzihiyah, itu menurut jumhur. Kalau jumhur sih kok cuman karahatut tanzihiyah. Tapi madhab Hanafi dia membaginya menjadi dua, karahatut tanzihiyah wa karahatut tahrimiyah. Kalau tanzihiyah itu tadi cuma definisinya dikerjakan tak mengapa, ditinggalkan dapat.
tahrimiyah itu memang diarahkan untuk tidak dilakukan. Kenapa? Sudah mendekati keharaman. Itu menurut mazhab Hanafi. Ya. Itu. Jadi bedanya apa? Bedanya sebenarnya dalil yang mengharamkannya itu menurut mazhab Hanafi yang dikatakan karahatut tanzih, yaitu dalilnya dalil dhanni. Dalil dhanni itu apa? Dalil yang masih membutuhkan penafsiran, membutuhkan penjelasan. Kalau dalilnya qat'i, jelas, kalimatnya tertera. Hurrimat alaikumul maitah, jelas diharapkan bagi kalian bangkai. Dah jelas itu. Kalimatnya jelas. Maka itu namanya qat'i. Dalilnya dalil qat'i. Yang makruh tahrimiyah tadi itu dia pelarangan juga, tetapi dalilnya dalil dhanni. Dalil dhanni itu dalil yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, penafsiran. Ya. Itu yang membedakannya. Nah, contohnya di sini apa? Wa tarkus sunnatil muakkara yukrahu tahriman. Meninggalkan sunnah yang muakkada masuknya kepada makruh tahrim. Nah, jadi ada sunnah yang muakkada, ada yang sunnah ghairu muakkada dalam salat itu. Ya. Jadi ada sunnah yang dikuatkan. Nah, kalau mazhab Hanafi, kalau dia meninggalkan sunnah yang dikuatkan dalam sholat itu, maka dianggap dia kena hukuman makruh tahriman. Makruh tahriman. Ya.